Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maqalah selanjutnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfus ay ashkhas ala arba'ati ajnas minan nas. Fayahtajullahu al-azim 'alal aghniya bi Sulaiman bin Dawud. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah besok pada hari kiamat membuat perhitungan dengan dalil hujjah 4 jenis hambanya. Jadi besok pada hari kiamat Allah akan membuat perhitungan kepada 4 golongan, di mana 4 golongan ini diantara manusia nanti kalau mereka mendebat Allah, Allah punya dalil untuk menangkisnya. Nah, ini pertama, alal agniya, perhitungan Allah pertama kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang banyak hartanya di depan. Apa kata Allah? Yaqulu lahum lima taraktum al ibadah. Hei orang-orang kaya, Allah berfirman kepadanya, kenapa kamu itu meninggalkan ibadah? Hei orang-orang kaya, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Nih orang kaya bagus, ibadahnya bagus semua, yuk nggak kena khitab. Ini bagi mereka yang meninggalkan ibadah. Fa in qalu, lalu mereka berkata, menjawab perkataan Allah, nahnu masghulun, ya Allah kami nggak sempat ibadah kepadamu, kami sibuk bil amwal, dengan harta-harta kami ya Allah, sibuk menjaga ruko di sana sampai lupa ibadah. Wabil mamlakati, dan kami sibuk dengan kerajaan kami, sibuk dengan singgasana kami, sibuk dengan kekuasaan kami, sehingga tidak sempat beribadah kepadamu. Maka Allah pun membuat hujah, oh begitu ya, jadi harta yang kutitipkan membuatmu lupa sama aku, kerajaan kekuasaan yang aku berikan padamu di dunia membuatmu lupa segalanya, ibadahmu pun bolong, hancur, tidak pernah kau buat ibadah kepadaku di saat di dunia. Lalu Allah membuat perhitungan, maka kalau demikian itu yang membuatmu nggak bisa beribadah kepadaku, fa ayyu mamlakatu akbar mimlakati Sulaiman. Kalau begitu, siapa yang memiliki kerajaan yang paling besar, yang paling hebat dari kerajaan Sulaiman? Wa ayyu mali aksaru min malihi, dan siapa yang paling banyak hartanya melebihi banyaknya harta Sulaiman? Wa huwa Sulaiman lam yatruk al ibadah, dia kerajaannya banyak, hartanya banyak, tapi tidak meninggalkan ibadah. Tuh hambaku namanya Sulaiman, kurang apa kerajaannya, kurang apa harta bendanya, adakah yang lebih besar dari dia? Gak ada. Tapi Sulaiman walaupun begitu hebat, dia tidak pernah lupa kepada Allah, dia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Itu Sulaiman. Itu hujah untuk orang-orang kaya ya. Jadi orang kaya kan terdiam ya. Terdiam. Kenapa? Nggak bisa membantah, oh ternyata Sulaiman itu lebih hebat, tapi tidak meninggalkan ibadah. Yang kedua disebutkan yahtajullahu 'alal 'abid, Allah akan membuat perhitungan atau dalil dengan orang-orang yang menjadi hamba, menjadi budak, menjadi pembantu, atau menjadi orang-orang yang susah. Ka'iyakul, lalu dikatakan kepada mereka,
wahai orang-orang yang menjadi budak, orang-orang menjadi pembantu, orang susah, lima taraktum, kenapa kalian itu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, pasti mereka akan mengatakan, nahnu masgulun, kami sibuk ya Allah melayani sadatina, melayani tuan-tuan kami, melayani orang-orang yang memberikan upah kepada kami. Qalallahu lahum, Allah pun berfirman kepada mereka, kamu lihat abdi Yusuf, lihat hambaku bernama Yusuf, tahta aziz Mesri wa imra'atuhu wa huwa lam yatruk al ibadah. Yusuf itu dia di bawah naungan Raja Mesir. Dia itu budak Raja Mesir dan istrinya, tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Bagaimana dia itu lamanya di penjara, bagaimana dia itu melayani tuan-tuannya, tapi dia tidak pernah lupa beribadah. Bahkan dia mumpet-mumpet supaya menyembunyikan keimanannya. Itu Nabi Yusuf. Yang ketiga, yahtajullah 'alal marda. Besok Allah akan membuat hujah, dalil kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang terbaring karena sakit. Lalu dikatakan kepada mereka, kenapa kamu itu meninggalkan ibadah? Pasti mereka akan mengatakan, nahnu mardo, kami ini sakit ya Allah. Qala Allah Ta'ala, abdi Ayyub, lihat hambaku bernama Ayyub. Ayyub itu sakit yang sangat parah, tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Nabi Ayyub itu terkenal orang yang sakit sampai habis tubuhnya ya. Jadi kalau ada orang sakit gak ibadah gara-gara sakit, sakit apa? Coba tengok si Ayyub, mana lebih parah sakitnya dengan si Ayub, Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu buat alasan sakitmu itu untuk melupakan dan meninggalkan ibadahmu kepada Allah. Itu cobaan kita. Maka jangan sampai kita kehilangan ibadah. Yang terakhir, yahtajullahu 'alal fuqara. Besok Allah pun membuat perhitungan dan dalil kepada orang-orang yang fakir, orang miskin, orang yang tak punya harta, orang yang gelandangan dan sebagainya. Dikatakan Allah kepada mereka, lima taraktum, wahai orang-orang fakir, kenapa kamu tidak mau ibadah? Kenapa kamu itu malas sembahyang? Kenapa kamu itu malas pengajian? Kenapa nggak mau menuntut ilmu, wahai orang-orang miskin? Alasan mereka, kami itu nggak punya apa-apa ya Allah, kami itu miskin, kami itu susah, nggak punya apa-apa. Lalu dikatakan Allah, qalallahu lahum abdi, wahai orang-orang fakir miskin, kamu lihat hambaku namanya Isa. Isa alaihi salam itu orang yang afqaruman fil ardi, sak fakir-fakiri manusia itu di muka bumi adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu orang paling miskin. Di sini disebutkan huwalam yamliku syai'an. Nabi Isa itu enggak punya apa-apa. Bayangkan, enggak punya apa-apa. Minat dunia, enggak punya apa-apa sedikit pun dari perkara dunia. Falaisa lahu baitun, dia juga enggak punya rumah pun enggak punya. Nah, orang miskin sekarang kan masih punya rumah, nyewa motor masih sanggup, ngomongnya miskin ya, kredit motor itu sanggup orang miskin sekarang ya, tapi ngakunya miskin. Ya, maka kalau masih gitu itu jangan ngaku miskin lah ya. Jaga muruah kita, walaupun kita susah, jangan kita ngaku miskin ya. Biasa saja. Allah itu maha tahu, yang mencukupi itu Allah ya. Dicoba apapun
tutupi saja, kita cukup kita saja. Allah itu lebih tahu ya. Jangan kita nanti wah aku miskin ini, nggak dapat ini, nggak dapat ini ya. Malu diri kita dengan Allah, padahal TV punya, rumah punya, makan lancar ya, kredit motor bisa, cuman dia nggak kerja, tapi ngakunya miskin ya. Jadi jaga muruah kita. Nabi Isa itu rumah nggak punya, harta nggak punya, istri pun nggak punya. Nabi Isa wala zaujatan, istri pun nggak punya. Wa huwa lam yatur al ibadah, tapi Nabi Isa itu tidak meninggalkan ibadah. Maka oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya semua kita akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan di muka bumi. Umur kita nggak tahu ya, maka persiapkan diri kita, persiapkan dengan matang untuk menghadapi kematian kita. Kita nggak tahu kapan ya, apa besok, lusa, tahun depan, atau sekarang besok pengajian juga kita nggak tahu. Yang penting apa? Kita selesaikan hak-hak kita sebagai manusia, hakullah, hak kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah tunaikan. Hakul adami, kewajiban kita kepada sesama manusia kerjakan. Nek punya salah ya minta maaf, nek punya utang cepat disaur, cepat dibayar, nek punya pinjam meminjam cepat dibalikkan ya, itu adalah hakul adami. Jadi kita jadi orang yang merdeka, bebas ya. Bebas itu apa ya? Bebas dengan selamat fid dunya wal akhirah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pengajian pagi hari. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan manfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihna wa qurbatina fi dinina. Allahumma ij'alna waladana wa dhurriyyatana wa dhurriyyatana min al-ulama'i al-salihin min ahli al-'ilm wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa ahli ad-dhair. Allahumma ya la takhtim 'alaina bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.